Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ini di hari, kok bukan awal pekan, ini hari Selasa ya Mbak Agi ya, kok dibilang awal pekan aja. Maunya awal pekan aja. Oke, di hari Selasa kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan hari ini kita masih membicarakan Pak Jokowi. Cak Jokowi lagi. Iya, iya. Ternyata apa sedikit demi sedikit apa yang gelar perkara, bukan gelar perkara, jumpa pers hasil gelar perkara di Barreskrim itu mulai dikulik-kulik gitu ya Mbak ya oleh media, oleh Ya, teman-teman netizen dan sebagainya. Jadi kelihatan kita juga banyak kaget-kaget ya, banyak data-data baru ya, misalnya rapor Pak Jokowi katanya nilainya banyakan C-nya gitu, terus kemudian tapi sebenarnya harusnya nggak kaget ya kan, Pak Jokowi waktu itu ngomong bahwa IP-nya juga cuma dua kan gitu ya, atau nggak sampai dua pada waktu itu Pak Jokowi ngomongnya iya itu. waktu itu Ya, mengatakan nggak sampai dua ya. ya kalau Entah nggak benar sampai atau ya, bagaimana. kalau nggak sampai dua ya nggak lulus dong ya Mbak Agi ya kan gitu. Betul. Terus Mhm. juga kemarin ada SPP dan sebagainya, kayaknya ngomongin yang itu juga masih menarik Mbak, di luar tentu saja PSI yang mau melakukan kongres di mana di Solo, dan katanya Pak Jokowi sekarang bersaing dengan Kaisang. Basi banget sih. Ya. Iya, Oke, iya. Itu silakan. baru saja juga Raja Juli Antoni Sekjen itu kan sowan ya dan Hmm, menanyakan keseriusan hmm, Pak Jokowi untuk hmm, bersaing, hmm, bersaing dalam tanda kutip gitu untuk hmm, menjadi ketua umum PSI. hmm. Dan masih ada juga yang sowan-sowan ke Pak Jokowi, masih banyak juga ya Mbak ya. Masih banyak bersama dengan Raffi Ahmad. Oh ya, Raffi Ahmad Hmm. ini kan iparnya, adik iparnya ini baru saja diangkat menjadi komisaris juga, komisaris dari Sarinah. Oh Sarinah ya. ini salah satu. Ya, ini Hmm. namanya Bari Tamin. Ini adalah Oh. suami dari Caca Tengker. Caca Tengker itu adalah adik dari Nagita Slavina, yaitu istri dari Raffi Ahmad. Dan eh, belum lama beberapa hari setelah pengumuman dinobatkannya adik ipar Raffi Ahmad itu sebagai komisaris Hmm. dari Sarinah itu Hmm. Raffi Ahmad sowan ke Pak Hmm. Jokowi begitu ya. Memang pada saat Oh. sowan itu bertepatan dengan dia datang ke acara perkawinan dari mantan ajudan Gibran. Jadi Gibran Hmm. dulu ketika masih menjadi wali kota Solo dia memiliki ajudan. Sekarang Hmm. sudah ajudannya ini sekarang sudah bekerja di Setwapres Mas Hersu. Jadi di Oh. Sekretariat Wakil Hmm. Presiden. Jadi naik Hmm. terus juga begitu. Hmm. Nah, ini dia menikah dan Raffi Ahmad, Dito, Aryo Tejo, Menpora dan beberapa jumlah ya, apa sejumlah pejabat tinggi itu juga Ah, datang ya, di ya, ya, acara ketahuan ya. tersebut. Dari situ ya kita tahu pergengannya Kita itu tahu ya. Ya, ya. betul. Tapi kalau soal tadi itu ada ipar, tapi adik sepupu Pak Jokowi yang kemarin terpental dari komisaris di BNI, rupanya dapat jabatan baru sebagai komisaris utama di PT Semen Indonesia, Mbak Agi ya. Jadi memang Pak Jokowi luar biasa ya, masih bisa atur-atur seperti itu ya, Mbak Agi ya. Iya menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia dan sebelumnya kita tahu dia ini kan menjabat terus ya menjadi komisaris terus ya dari BNI Ya, aja dari tahun berapa Mas Irsu? Dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Jadi hanya nganggur beberapa bulan saja betul. langsung kemudian menjadi komisaris PT Sebelumnya di Semen ini ya, Indonesia. sebelumnya di mana, di Jasa Marga ya, malahan ya. Iya, Hmm. sebelumnya juga menjadi komisaris juga di sana dan kita tahu ini di belakangnya kalau kita hubung-hubungkan gitu ya, off the record kan melihat berita di balik berita yang Hmm. digantikan oleh si Git ini ipar dari Pak Jokowi, ipar tapi sepupu gitu ya, karena Ya. yang saudara Pak Hmm. Jokowi adalah Hmm. sepupunya Hmm. yaitu anak dari kakaknya kakaknya ibunya Ibunya Pak Jokowi. Pak Jokowi begitu ya. Jadi Nah, bukan kakak langsung begitu, kakak ipar langsung. hmm. Tapi ini memang orang ini apa cukup kuat menjadi orangnya Pak Jokowi di BUMN dulunya. Nah, sekarang setelah dia juga masuk ke PT Semen Indonesia itu salah satu grup yang sangat besar loh Mas Hmm. Hersu. Hmm. Hmm. Ini kapitalisasinya ini besar begitu. Kita lihat yang digantikan adalah Budi Waseso. Ini menarik karena Budi Hmm. Waseso baru menjabat tahun 2023 dan Budi Waseso ini kan berbesanan dengan Budi Gunawan, bukan Mas Hersu? Iya, Jadi, iya, ya. Budi Waseso ini Hmm. anaknya menikah dengan anaknya Budi Gunawan. Dan kemudian Iya, kita lihat Budi Gunawan ini adalah dikenal sebagai orang dekat dari Ibu Mega, begitu. Dan baru iya. saja terjadi
eh ketegangan gitu, ketegangan nggak Iya. hanya sekedar ketegangan di mana Hmm. Hmm. Budi Gunawan ini namanya juga ditunjuk oleh Budi Ari, orangnya Pak Jokowi begitu, yang Hmm. sekarang ini disebut-sebut dalam kasus judol. Hmm. Jadi di balik itu ini Budi Waseso ini diturunkan digantikan dengan orangnya Hmm. Pak Jokowi. Ini masih Iya. sangat kuat Pak Jokowi dalam Masih hal sangat ini. cukup kuat, betul betul. Iya, karena Anda benar karena kalau dulu memang Pak Budi Gunawan juga dekat dengan Pak Jokowi yang mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ingat ya, yang Betul. pertemuan di stasiun MRT di Lebak Bulus itu kan Pak Budi Gunawan ya pada Mm-mm. waktu itu Pak Kepala BIN gitu. Tapi sekarang ini rupanya setelah pecah kongsi dengan Ibu Megawati ikut pecah juga ya karena buktinya kok yang ada sebut tadi Budi Ari, orang kepercayaannya Pak Jokowi itu menuding Budi Gunawan, Jenderal Budi Mm-mm. Gunawan dan bersama dengan PDIP itu yang memframing berita-berita bahwa dia dapat bagian dari judol gitu. Padahal kan sebenarnya bukan framing ya orang itu dakwaan dari jaksa kok ya wartawan ngambilnya ya Mbak Agia. Eh, Bukan framing sebetulnya, mungkin karena ada, ya dia jadi mau memelintir begitu ya kesannya. Hmm. Kalau saya melihatnya demikian, karena memang si Zulkarnain Aprilianto ini terdakwa utama ya, dibandingkan dengan Adi Kismanto dan lain-lain kan, Hmm. kita lebih melihat perannya paling besar ini ada Yes. pada Tony Jul ini begitu. Dan ada fotonya dia dengan ada fotonya dengan Rano Karno misalnya yang kemudian dihapus dari Instagramnya Rano Hmm. Karno. Ada Hmm. fotonya dia di antara tim sesnya Ganjar ketika itu pada saat Hmm. Pilpres 2024. Tapi dia kan ada foto juga sama Budi Ari, dia ada juga Hmm. foto dengan Pak Jokowi, dia juga ada foto dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dia Hmm. Hmm. banyak sekali fotonya di antara geng-geng Pak Jokowi itu, kroni Pak Ya, Jokowi dia gitu. beredar di situ juga gitu ya Mbak Agi ya. Betul, tapi Oke. hendak disematkan ini orangnya PDIP kan begitu. Yes. Oke. Kita mulainya udah kalau itu udah cukup dalam ya tadi. Kita lanjutin aja kalau gitu yang sekarang yang paling rame itu soal apa nih Mbak Agi tadi? Soal Mas Hersu tuh yang seneng tadi yang disebut pertama Mama Hersu Oh, tuh yang soal itu aja dulu transfer ya. nilai. Oh, transkrip nilai. Oke, gimana ceritanya? Saya kalau yang sebelumnya saya mengikuti yang soal nilai Mhm. soal SPP ya yang kemarin juga diunggah. Jadi rupanya kemarin itu dalam jumpa pers itu memang yang fotokopi fotokopi itu dipamerkan ke wartawan lah gitu ya Mbak ya. Ya. Dan Mhm. waktu itu Bu Niyani yang mencermati ini Bu Niyani ini dulu ingat geger Ahok ya surat Al-Maidah itu kan antara Betul. Bu Niyani Mhm. yang disalahkan dia mempertanyakan karena ini data dari Bareskrim kata dia katanya Pak Jokowi itu kan masuknya tahun 80 dan kalau 80 itu Mhm. angkatan Pak Jokowi dan angkatan saya kira nggak tahu Mbak Agi dapat kena nggak saya dan sebenarnya kena itu perpanjangan waktu setengah tahun jadi sekolah SMP-nya pada waktu itu 3,5 tahun kami ya dan itu kemudian kalau dia asumsinya masuk tahun 80 berarti kan harusnya semester 2-nya itu tahun 80 sampai 81 gitu tapi kenapa Mhm. semester 2-nya ditulis ke 81 82 gitu itu kayak jadi oh ini memang menarik yang apa kemarin dipertanyakan oleh Buniani. Nah, sekarang tiba-tiba transkrip nilainya nih. Nah, ini juga menarik transkrip nilainya kok jeli banget ya. Saya nggak memperhatikan deh Mbak yang soal gitu-gitu. Ini gimana ceritanya soal nilai itu? Iya, jadi pada saat jumpa pers lagi itu, Mas Hmm. Hersu, kalau seandainya kita putar ulang, memang kalau nggak diputar ulang ya udah lewat begitu ya. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. kalau diputar ulang, ini memang terlihat bahwa ternyata yang diperlihatkan tidak hanya fotokopi dari ijazah begitu ya, dari apa namanya, yang lain-lainnya itu skripsi juga yang dibahas, tapi yang sekarang dicermati adalah transkrip, Mas Hersu. Transkrip Hmm. ini adalah Hmm. daftar nilai dari Pak Jokowi Hmm. dari semester awal sampai dengan akhir begitu. Hmm. Cuman sayangnya memang saya sudah mencari beberapa foto begitu yang diunggah oleh media yang hadir di sana. Itu memang kalau kita zoom ya, mungkin karena kita melihatnya sebagai pihak yang sudah yang keberapa begitu. Jadi memang tidak terlihat gitu. Tapi saya rasa kalau teman-teman wartawan, fotografer yang ada di sana, dia memakai lensa tele apalagi ya, mereka zoom in gitu akan terlihat dengan sangat jelas karena memang kemudian itu kan difoto. Nah, dari foto itu kemudian dianalisa begitu Mas Ersu. Nah, dari sekian banyak foto-foto tersebut, ternyata nilai Pak Jokowi ini cukup, kalau kita melihat, kalau misalnya anak saya punya nilai itu ya saya pasti marah ya. Marah ya. Nggak, kowe lo ngapa wae to lele sekolah sekolah apa dolan gitu ya.
Iya, iya, iya. Dan saya juga tidak hanya melihat kemudian orang mungkin bisa berargumentasi gitu ya. Mm, Tapi itu kan kuliah di zaman tahun 80-an itu nilai itu susah. Zaman dulu dosen begini. mm, Zaman dulu dosen yang begitu tuh nggak hanya zaman dulu, zaman sekarang juga seperti itu begitu. mm, mm, Dan mm, saya memiliki perbandingan itu di om saya gitu mm, ya. Di mm, apa dan sebagainya juga nilai kuliah di UGM juga. Itu mm. juga tidak seperti itu gitu ya Mas Hersu. Tapi Dan kalau nggak ini salah Pak Jokowi ini juga bukan aktivis banget, dia cuma pencinta alam gitu loh ya Mbak Agi ya. Kalau iya, dan yang biasanya disebut-sebut ya, itu hanya Hmm. bukan mohon maaf tidak tidak hanya ya, Ya tidak bukan hanya karena itu, tapi maksudnya itu hanya mengikuti satu itu saja. Yang lainnya yes. kita tidak melihat, misalnya fotografi. Terus Ah, saya juga jadi pencinta alam dulu ketika masih kuliah. Seperti Mas Hersu juga ikut pers kampus, saya juga ikut pers kampus. Saya tahu Mas Hersu sampai ke kota-kota lain, ke oh iya. provinsi-provinsi lain Mm. dalam kegiatan pers Oh iya kampus. keliling dulu zaman dulu keliling. Keliling dulu Bahkan kan, kan saya kan begitu. pernah ceritakan bahwa karena waktu itu rektor UGM Profesor Kusnadi Harjasmandri itu aktivis Ikatan Pers Mahasiswa, kita walaupun bukan mahasiswa UGM itu bisa beludusan gitu. Apa beludusan itu apa? Keluar masuk ke ruangannya rektor itu kan. Jadi Betul. egaliternya seperti itu. Kita saling kenal Mbak, seluruh aktivis pers mahasiswa seluruh Indonesia itu saling Iya, kenal gitu seluruh dan Indonesia. iya gitu. Mhm. Tapi nilainya juga Apalagi nilainya nggak banyak C-nya nggak sih Pak begitu pokoknya. amat gitu ya. Nggak, malah amat bukan nggak begitu amat. Iya, iya. Jadi ya saya dulu juga ikut pers kampus, ikut Hmm, dulu hmm, di tempat saya itu ada diving, sangat jarang ya dulu universitas ya, sudah ada diving hmm, tahun 80-an, tapi saya ikut itu terus kemudian pecinta alam dan sebagainya. hmm, Jadi ya sebenarnya bukan alasan sih ya kalau seperti hmm. itu. Nah, oke, kita kembali kepada nilai Ya, Pak Jokowi. apa Bagaimana? kenapa sih berapa nilainya itu coba penasaran. Jadi nilainya itu ada nilai A, itu ada 3 mata kuliah, Mas Hersu. Hmm, hmm, Padahal biasanya ini kan mata kuliah kan ada puluhan ya. Itu hmm, hanya ada 3, yaitu di hmm, KKN. hmm. KKN ini biasanya berapa ya? 3 SKS mungkin ya. Tiga Kemudian SK, lupa filsafat ya. Pancasila dan fisiologi pohon. Jadi Hmm, yang berhubungan dengan kuliahnya Pak hmm, Jokowi, hmm, yaitu kuliah di perkayuan gitu ya, hmm, teknologi hmm, hasil hutan sebetulnya namanya hmm, hmm, jurusannya. Itu fisiologi pohon itu Mas Hersu. Sementara hmm, yang KKN kan tidak berhubungan dengan hmm, relatif tidak berhubungan dengan itu dan filsafat Pancasila itu biasanya di dasar ya kita hmm, apa namanya semester pertama itu mendapatkan hmm, itu atau semester kedua. Kemudian jadi hanya ada 3 nilai A, kemudian nilai B-nya ada 10 mata kuliah. Coba hmm, kita lihat nilai B-nya ya. hmm, Nilai B ini adalah Botani 2, Agama 1, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Pancasila, Kimia 2, Matematika 1, Ilmu Tanah, Bahasa Indonesia 2, Ekologi Hutan dan Silvikultur. Ini hmm, yang sangat berhubungan ya, silvikultur, ekologi hutan gitu hmm, yang sangat berbau eh, ilmunya Pak Jokowi. Jadi ilmu dasarnya dia begitu. Sementara hmm, yang nilai C, ini hmm, Mas Hersi terus kemudian akan bisa hmm, oh inilah landasan hmm, alasannya begitu ya. Coba kita lihat. hmm. Nilai C ada 13 mata kuliah, sementara nilai D. Kaget saya. Iya, 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 oke. Ayo kaget lagi nih, saya sebutkan lagi. Iya, Sementara nilai iya. D ada 6 mata Aduh, kuliah. masuk kaget lagi saya. Waduh, Aduh, bahaya. aduh, Pak Ya, ya, Jokowi, ya. Pak Ya, Jokowi. ya, Jadi ya, ya. nilai C, 13 mata kuliah ini ada kewiraan, ini Hmm. untuk semuanya ya, umum. Ah, Botani 1, hmm, taksonomi tumbuh-tumbuhan, hmm, zoologi, hmm, ekonomi umum, agama 2, hmm, hukum agraria, kimia 1, klimatologi, klasifikasi tanah, dan saya ulangi lagi, nilai C itu termasuk bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Dan hmm, kemudian bahasa Indonesia 1. Jadi ya memang ya kita jadinya maklum ya hmm. bahwa apa bahasa Inggris Pak Jokowi gitu Seperti itu. pronunciation Hmm, 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 pronunciationnya hmm. itu karena memang nilainya C dulu ya Terus? dan tapi saya kemudian ingat kepada guru bahasa Inggrisnya Pak Jokowi yang pernah bersaksi ketika itu guru SMA kalau tidak Oh, salah ya oh iya, iya, guru ibu-ibu yang pakai bahasa jilbab ya, Inggris. ibu-ibunya, kalau nggak salah, saya Ya, ingat saya. Ya, mengatakan bahasa Inggrisnya sangat bagus Mas sangat Ersu. bagus. Iya, iya, Sangat iya. bagus. Padahal biasanya dulu bahasa Inggris ini pertama kali diajarkan di zaman kita ya itu pada saat SMP. SMP, Mungkin betul. zamannya Pak Jokowi karena Pak Jokowi kakak kelas saya berapa tahun di atas saya ya. Itu saya rasa juga SMP sudah SMP, diajarkan. Mbak, ya. Hmm, Iya, jadi kalau dikatakan bahwa bagus, kalau dasarnya bagus, biasanya hmm, bahasa Inggrisnya gitu ya, hmm, hmm. dasarnya bagus, maka dia secara bertahap untuk SMA-nya, untuk kuliahnya juga akan tetap bagus atau setidaknya cukup bagus lah B lah ya Mas Hmm, Ersu hmm, begitu. hmm, hmm. Jadi Terus? ini
memang demikian. Dan kemudian nilai D ini ada 6 mata kuliah, yaitu Matematika 2, Fisika, Genetika, Penyakit Tanaman Hutan, Statistik 1, dan Ilmu Ukur Kayu. Oh, Wah, dia ini Pak semua berkaitan Jokowi dengan disiplin. tabelnya bisa, Iya, ukurannya iya. bisa Bisa, aneh-aneh nih kalau nih, ilmu nih, ukur nih. kayu. Iya, iya, iya. Jadi, ulangi lagi jadi. Yang tadi A-nya ada 3, kemudian B-nya ada Mm-mm. berapa? 10 ya, Mbak, tadi B-nya. 10. 10 Mm-mm. berarti 13, sementara C-nya itu ada 10 juga, dan D, KC-nya ada 13, oh, C-nya 13 dan D-nya jadi itu 26. 6. Jadi 19. Ya, 19 yang D, C dan D 19, sementara A Oh dan iya. B 13 ya. Jadi Iya, betul. totalnya Mm. 32 ya nilai semua Iya, mata betul. kuliahnya ya. Oke, Mm. skripsinya sayangnya nggak muncul ya nilainya di situ ya. Seharusnya muncul. Kalau itu Mm-mm. berupa fotokopi, seharusnya muncul. Karena kemudian saya juga mengecek daftar dari ini saya, Mas Hersu, transkrip nilai saya, itu muncul di bagian terakhir, semester Oke. terakhir, begitu. Ini Sehingga IPK-nya kemudian berapa ya Mbak ya kalau kayak gini, nasib nilai yang begini? nah, ketika itu kan Pak Jokowi bercanda ya pada acara Ah, UI dulu tahun 2000 berapa, 2013 kalau tidak salah. Nah, di sini nilai IPK Jokowi pun terlampir pada transkrip nilainya saat kuliah di UGM dan terlihat IP Jokowi untuk kredit wajib. Nanti untuk kredit mata kuliah wajib ya di Fakultas Kehutanan UGM adalah 3,25. Loh, kok tinggi? Adapun iya, Terus? makanya saya juga heran nih cara penghitungannya bagaimana ya. Hmm. Memang kemudian saya lanjutkan ya. Adapun IP untuk kredit pilihan, Jokowi mendapatkan IP 2,61. Jadi IP kredit pilihan itu tadi Mas Hersu seperti mungkin apa genetika, terus kemudian pokoknya yang di luar itu dia mendapatkan secara keseluruhan kumulatifnya 2,61. Nah, kalau di total dan kemudian dirata-ratakan itu menjadi 3,05. Masih cukup tinggi loh ini. Tapi Nggak kalau mungkin. dibandingkan dengan karena banyak Ya. C, banyak D, masa Rasanya nggak mungkin ya. 3,05? Iya, iya. Karena Iya, secara apa ya? Secara populasi ya, populasinya C dan D-nya lebih betul. banyak ya, 19. Betul. Ya, C-nya Mhm. tadi 13, D-nya 6, kemudian A itu cuma 3 dan kemudian B cuma 10, 13. Cuman mungkin tinggal lihat SKS-nya ya, Mbak ya, kan lihat SKS. Tapi SKS-nya kan juga hanya beberapa mata kuliah tertentu saja yang tinggi-tinggi Iya, gitu ya. betul. Rasanya sih Mhm. pembagi agak aneh itu angka angka semacam Agak itu ya. aneh. Ini Mm-mm. nilainya agak aneh. Tapi karena kita tidak menghitung sendiri, Yes, jadi nah. ya ini saya hanya membaca dari Tribun News, Mas Hersu. Oke, mm. Ya, ya, ya. Ya, Tapi jadi nilai tapi seperti dari itu. nilai itu benar itu tadi kalau kita jadi orang tua ya kita mesti jewer kupingnya tuh ya kalau anak kita loh ya bukan Pak Jokowi kita nggak bisa jewer Pak Jokowi ya. Iya, dan ini masih transkrip nilai versi Hmm, dari Bareskrim ya. versi Bareskrim. Apakah yang ditampilkan Bareskrim begitulah? Oh Apakah iya ya. Kok Anda aslinya? kayak kayak netizen asli versi Bareskrim gitu. Sekarang ada istilah begitu juga kan. Iya, Mas Ersu, karena memang tidak ada orang lain yang bisa mengintervensi untuk ikut meneliti hal Hmm, tersebut. Kan memang hmm, ini kita seolah kebenaran mutlak itu ada hmm. di pihak Tangan Bareskrim. Bareskrim. Ya, Iya, begitu. 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 Menurut Pak Jimli Asidik ini mantan ketua Mahkamah Konstitusi pun mengatakan demikian kan, Hmm, bahwa Bareskrim sebetulnya tidak bisa memutuskan. Jadi hmm, kebenaran itu ada di pengadilan sebetulnya. hmm, Ada ketika hmm. di pengadilan maka ada pihak lain, peneliti lain, ahli-ahli lain yang Hmm. akan meneliti. Kita Oke. kan uji forensiknya Bareskrim kita tidak tahu sedalam mana, seluas mana dan apa saja begitu apa varian ini gitu yang Ya. variabel-variabel yang diteliti tersebut. Ayo BEM, jangan ajukan lagi mosi nggak percaya ke Ibu Ovi dan Dekan Fakultas Kehutanan untuk minta transkripnya yang benar nih berapa, berapa nih, berapa IPK-nya bisa dihitung bareng-bareng gitu ya Mbak Agi. Tapi Iya, dari itu tadi saja angkanya agak aneh kalau sampai di atas 3 itu. Wah, kendati betul. katakanlah misalnya itu tadi Mhm. mungkin SKS-nya gede-gede semua yang dia dapat A sama B gitu ya. Sementara Betul. katakanlah empat Mhm. empat SKS-nya yang 4 3 variasinya kemudian yang C dan D-nya mungkin ada yang 2 SKS, tapi mata kuliah 2 SKS kan sedikit banget ya Mbak sebarannya itu ya. Iya, Mas Ersu. Dan ini kemudian memang mengejutkan sekali bahwa nilai A-nya itu hanya 3 gitu ya. Mm. KKN 3 SKS. Filsafat Pancasila saya bisa menduga ini 2 SKS, Mas Ersu. Oke, Terus kemudian, karena ini sama saja dengan kewiraan seperti Ya, itu kan. minor ini ya, Kemudian bukan minor. terus 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 kemudian fisiologi pohon. Nah, ini agak gede ini ya, minimal kalau 3 yang lah itu ya. wajib bisa jadi 3. Betul. Mm-mm, Jadi mm-mm, ini hanya ada sekitar 8 SKS kalau kita jumlahkan mm-mm, nilai mm-mm, A tersebut gitu. mm-mm. Kemudian yang sisanya 10 mata kuliah B. Nah, yang dominan
C dan kemudian nilai D ada 6. Nilai D satu saja itu menjadi satu atau dua Wah, saja itu menjadi bisa pemberat ke bawah. turun banget ya. Turun Bukan. menjadi Ya, pemberat itu gitu. ya, ya. Jadi dan kemudian ini menariknya dengan nilai yang demikian itu sahabat Pak Jokowi yaitu siapa Andi, Mustafa oh, Iskandar. Mustoha, ya, Mustoha. Mustoha, ya Ya, betul. mm, Mustoha Iskandar itu yang menjadi mm, Dirut Perhutani dulu mm, ketika mm, Pak Jokowi mulai menjabat tahun 2014 dia diangkat mm, sebagai Dirut Perhutani kemudian mm, sesudahnya menjabat jadi mm, Komisaris PT mm, Pupuk Indonesia dan mm, Komisaris Pusri Palembang ini kan mm, menjadi mm, mm. diehatnya Pak Jokowi Ya, saat ini. ya. Dia Mm. mengatakan Pak Jokowi itu termasuk siswa berprestasi di UGM. Jadi Gawat betul ya kalau gitu angkatannya Pak Jokowi ini kalau benar itu ya. Omongannya iya gitu. betul. Mm, Dan salah satu faktor kenapa disebut siswa berprestasi karena dia lulus tepat waktu. Karena ada temannya yang lulus tahun 86 katanya begitu. Ya lulus tepat waktu ketika itu misalnya 5 tahun tapi kalau nilainya begini bagaimana gitu. mm, mm, Siswa mm. berprestasi itu ketika menjadi Ya, wakil dari mereka. universitas gitu kan untuk Universitas ya. berlomba. Zaman dulu pun tetap banyak. Di zaman saya tetap banyak. Saya mulai berkuliah tahun 80-an dan lulus tahun 90-an itu banyak sekali kompetisi apa dan sebagainya kita Ya. mewakili Terbaik apa di universitas. fakultas, kemudian naik ke universitas, universitas kemudian diadu juga nanti dengan antar kampus-kampus lain kan biasanya begitu ya nantinya jadi mahasiswa tingkat Iya, tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi kan sampai begitu ya Mbak sampai tingkat nasional kira-kira gitu ya. iya, baru Hmm. bisa disebut berprestasi. Tapi ya ini karena untuk membela ya dalam rangka Ya, hmm. sehat gitu ya, yang Ya. seperti ini juga disebut Oke. berprestasi. Tapi saya kasihan sih sama UGM-nya Ya. juga Mas Hersulu. Iya, ya. Kalau yang seperti ini disebut berprestasi, lalu Ya, yang nggak tidak berprestasi kayak berprestasinya seperti seperti apa? apa gitu. Padahal kan UGM nggak gitu lah ya. Kita tahu Nggak banyak begitu, sekali betul. alumninya banyak yang Mhm. top-top walaupun sekarang pokoknya joke tentang UGM tuh banyak banget sekarang di media sosial. Termasuk ada yang disebutkan tadi itu ketika ngelamar pekerjaan katanya semua mana transkrip ijazah ada dan sebagainya begitu. Terus kan kemudian kemudian kalau ditanyain ininya nah sudah semua ini lulus dong Pak saya karena semua syarat-syarat lengkap. Belum ada rekomendasi dari Puslapor katanya begitu. Harus minta rekomendasi dari Puslapor dulu baru baru Anda bisa lulus jadi karyawan. Aduh, macam-macam deh kayak sekarang ini UGM. Aduh, aduh. Nah, dari semua transkrip tadi itu, Mas Irsu, Hmm. kenapa tidak ada nilai skripsi? Itu yang menjadi Nah, pertanyaan kita kan. Ini masih iya. masih mengambang sekali. Nilai Hmm. skripsi itu 6 SKS. Nah, Hmm. skripsi itu biasanya nilainya A. Nah, Hmm. dari skripsi itu kan kita bisa melihat dia lulus atau tidak. Nilai B Hmm. itu jarang. Kenapa? Karena skripsi itu kita sebagai peneliti, kita yang membuat metodologinya, kita yang membuat apa namanya penelitiannya, kita melakukan pembahasan tersendiri dalam bab pembahasan, alasan, metodologi, terus kemudian ruang lingkupnya, terus kemudian pembahasannya, kemudian kesimpulan begitu ya. Dan sebagainya itu kan kita begitu. Jadi artinya kalau pada saat kita ujian ya kita yang paling paham gitu. Kita Hmm. yang memaparkan, kita yang defend kepada soal apa yang kita tuliskan di situ. Hmm. Biasanya itu nilai A. Sangat jarang orang Yes. mendapatkan skripsi yang tidak A. Nah, di sini di mana nilai skripsinya Pak Jokowi dengan judul itu kok tidak tampak pada Hmm. transkrip tersebut? Kalau Hmm. transkrip resmi Mas Ersu itu diterbitkan sesudah dia lulus kan, terus kemudian itu keluar. Nah, itu ada nilai tersebut. Nah, ini di mana nilai tersebut kok tidak ada? Yes. Dan mayoritas nilainya C dan D tadi ya Mbak ya. Iya, Oke. betul. Hmm. Atau ada lembar tersendiri yang ada nilai Hmm. transkrip skripsi kita masih belum tahu Yes. sampai sekarang. Oke, kita pindah ke topik yang lain tapi tetap bersama dengan Pak Jokowi dan kali ini kita tambahkan dengan Kaisang ya Mbak Agi. Oh iya ya Jokowi, Pak Jokowi masih berpikir keras begitu Hmm. ya Hmm. untuk menjadi Ketua Umum Dan PSI. bersaing bagaimana caranya mengalahkan Kaisang. Seperti itu ya Mbak Agi. Hmm. Iya, bagaimana mengalahkan Kaisang karena dari DPW begitu Hmm. katanya sudah menyebut-nyebut nama Jokowi ini kata Raja Juli Antoni yaitu Hmm. sekjen dari PSI yang sowan kepada Pak Jokowi begitu Hmm. menanyakan Hmm. apakah betul-betul ini berminat untuk menjadi Ketua Umum PSI. Nah, kalau melihat begini ya Mas Hersu,
sepertinya mulai ya agak betul memang diolah akan menjadi ketua umum PSI. Ini bukan soal itunya, tapi artinya sudah tidak ada makin mengecil kemungkinan Pak Jokowi masuk ke partai-partai besar yang lain. Sudah tidak ada kans dalam hal ini kita bisa melihat ditolak begitu oleh partai-partai yang ada untuk menguasai partai tersebut. Kalau dulu kan Hmm. orang takut untuk tidak nggak ya Pak Jokowi, tapi Hmm. dilama-lamain. Hmm. Kalau sekarang kita Kalau sekarang melihat enggak, ya udah sepertinya enggak. Hmm. sudah tidak di Golkar pun sepertinya sudah tidak para senior-senior Golkar begitu ya yang sudah lebih dulu membangun Golkar sepertinya tidak akan terima. Kalau Jokowi dimasukkan pasti dia ada di posisi tinggi, nggak mungkin Hmm. menjadi kader baru begitu. Hmm. Sementara kalau di PSI nggak ada itu merit system ya kan, Wah, walaupun ada dua mereka hari mengatakan pun udah dua. bisa jadi ketua umum ya. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi, iya, apa? Yang paling besar ya kemungkinannya adalah menjadi ketua umum PSI Hmm. dan kemungkinan dengan kekuatan money, begitu ya, dengan kekuatan uang ini Hmm. akan bisa menjadi partai besar, gitu. Ya, tapi kalau yang namanya pendukung hanya didukung dengan uang, biasanya tidak dengan istilahnya tidak dengan hati itu biasanya mudah ya untuk datang dan pergi, Mas Erso. Oke. Oke lah, kita kita nggak bahas terlalu jauh soal anu Dalam, ya, soal PSI. betul. Kita ngomongin tadi yang Anda cerita soal Raffi tadi ya. Itu apa Oh tak iya, ya Beni Tami namanya Mbak yang Beni Tami. Bari, Bari Bari Tamin, Tamin Bari Tamin. itu latar belakangnya dia dari BUMN juga, Pak. Kenapa dia bisa jadi komisaris di situ? Enggak sih Mas Ersu, kalau yang Nah, saya lihat di hmm, hmm, LinkedIn-nya begitu, hmm, terus kemudian di berbagai ininya, dia ini memang tidak ada latar belakang itu sama sekali ya, latar hmm, belakang di apa perusahaan BUMN atau apa. Beda dengan Sigit apa hmm, ipar dari Pak Jokowi itu pun hmm, hmm, Sigit kan juga menjadi pemimpin setelah Pak Jokowi menjadi yes. presiden gitu Hmm, ya. hmm, Tapi kalau Bari hmm. ini tadi dia lulus dari Fakultas Ekonomi UGM. Betul. Oke. Hmm. Tapi terus kemudian jejaknya itu dia menjadi pemain band lah Mas Hersu. Dia Oh, menjadi iya ya iya dia iya jadi iya. pemain band terus Kayak kemudian bapaknya Sagita dong ya. Bapaknya iya Nagita dong ya. Nah, iya iya terus? betul. Jadi memang dari keluarga seni katanya Hmm, hmm, demikian hmm, gitu. Terus kemudian dia ini pernah membuat restoran begitu ya, tapi kemudian sudah tidak ada, artinya sudah hmm, tutup begitu. Terus dia di sebuah perusahaan sebetulnya saya lupa namanya. Tapi ketika saya cari ini nanti ditampilkan oleh Mas Editor deh ya. hmm, Saya screenshot nanti nama perusahaannya. Tapi setelah saya cari perusahaan tersebut ternyata bisa jadi terafiliasi kepada nama sebuah rumah sakit Bayangkara Polri di Malang, tapi saya rasa bukan itu. Kemudian saya cari lagi. Ternyata ini perusahaan tersebut bergerak di bidang supplier, jadi supplier parfum, hmm, kemudian supplier untuk desain interior apa dan sebagainya. Kemungkinan ya, ini hmm, belum pasti juga apakah di situ. Karena memang data tentang itu minim sekali, Mas Hersu, hmm, hmm. tentang baritamin ini gitu. Jadi memang Ya. bukan orang yang pebisnis atau apa. Sementara Sarinah sendiri, di mana dia sekarang Hmm, menjadi komisaris independen di sana kan, nama yang terkenal dia menjadi apa bisa sebagai showroomnya Indonesia untuk hmm, UKM, untuk UKM kita itu yang hmm, bermutu, yang bagus itu kan dipajang di Sarinah dan hmm, juga dalam kalau seandainya ada promosi ke luar negeri itu juga akan dibawa begitu hmm, keluar. Jadi memang ini adalah wajah Indonesia lah kalau Sarinah, hmm, semua yang tradisional. hmm, Kue-kue tradisional pun ada di sana setiap hari hmm, hmm. disediakan orang Ya. berkunjung ke sana untuk melihat wajah Indonesia begitu ya. Jadi Yang nggak seharusnya ada ya, nggak ada sama sekali latar belakangnya yang kira-kira menopang kenapa dia andalkan dia kalau justifikasinya lah maksud saya seperti dulu siapa iya. Kak Abdi Sleng yang katanya dia waktu jadi komisaris Telkom kan dia dikatanya itu nanti dia berkaitan dengan masalah konten dan sebenarnya justifikasi ini nggak ada ya kira-kira. Nggak ada Mas Ersu. Kalau Hmm. Abdi Slang itu katanya nanti dia bikin jingle untuk Telkom. Ah, Ya, ah. jingle sih bayar aja, nggak mesti Bayar harus aja ya ya. 6 juta per bulan tanpa dia Hmm, bikin jingle untuk Telkomsel berapa kali dalam setahun. hmm, Satu hmm, jingle dipakai untuk bertahun-tahun. Nah, hmm. ini juga yang seperti itu. Dan ini usianya kalau kita melihat Raffi sendiri usianya sekitar berapa? 38 ya kalau tidak salah. Saya nggak Eh, tahu. Oke. Nagita Berapa tuh? Slavina 37, mungkin adiknya ini sekitar 36. Nah, ini usianya masih sangat muda. Ini kan suaminya dari Hmm, adiknya mungkin sekitar 36, 37 juga begitu Mas Hersu. hmm, hmm, hmm. Usia yang sangat muda ya. Yang untuk kalau seandainya dia dengan meritokrasi, saya rasa dia
belum menjadi komisaris dari Hmm. sebuah BUMN yang seperti ini. Ya, usia-usia segitu biasanya menjadi apa wakil manajer, kepala bagian, kepala bidang apa dan sebagainya. Belum ke posisi yang ini kan mewakili pemerintah dalam hal ini. Apalagi Hmm. kalau ditunjuk oleh Erick Thohir, Hmm. kemudian menjadi komisaris, komisaris independen misalnya, ini artinya menjadi tangan tangan pemerintah untuk Hmm. mengawasi BUMN tersebut. Ya, Oh, kalau dari sini kita bisa melihat ya ini hanya sekedar kroni-kroni saja ya. yang nongkrongnya di table Hmm. yang sama ya dia kemudian Hmm. namanya akan diambil Ya. untuk itu gitu. Sama dengan kayak Sigit tadi ya, Mbak, kira-kira. Ya, kira-kira sama dengan Sigit tadi walaupun kalau Sigit kabarnya sebelum tahun 2015 dia dinaikkan menjadi komisaris BUMN itu dia bekerja memang di BUMN Karya tapi Ah, kapasitasnya sebagai kepala bagian pajak atau apa begitu. Jadi melompat jauh oh, sekali lompat dari jauh sekali. ya Hmm. Oke, gitu. saya kira enjoy this game. Nikmati selama Anda masih berkuasa, silakan baku atur Ya. ya gitu. Dan menabrak semua meritokrasi dan saya kira mau dibantah bagaimana lagi ini masih menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang masih sangat berkuasa di pemerintahan ini. Itu ya Mbak Aki ya. Dan sebentar lagi akan Betul. Ya. berkuasa penuh juga di PSI. Sekarang pun juga udah Mm-mm. berkuasa. Kalau PSI sudah berkuasa dari sekarang ya. Ini cuman kita kadang-kadang Iya, iya. kalau nanti Pak Jokowi jadi ketua umumnya, apalagi ya sebutannya tadinya kan partainya anak muda gitu kan PSI disebut gitu ya. Kalau Mhm. ini partainya anak Mhm. tua, kira-kira gitu ya. Partainya bapaknya anak muda. Ya. Oh, partainya bapaknya anak muda. Oke, kita pamit ya Mbak Agi. Sampai ketemu lagi insya Oke. Allah besok. Saya Herso Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap Ya, akal sehat. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.